Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini kita akan kembali melaksanakan kebaktian rumah tangga bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai dengan menyanyikan sebuah nyanyian NKB nomor 8, bait 1 dan bait ketiga, Abadi Tak Nampak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali kebaktian kita pada sore hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan beserta saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh betapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, ketika kami baru saja merayakan hari kebangkitan Kristus. Bersama dengan keluarga kami menghayati Paskah yang membawa pengharapan dan juga membangkitkan semangat hidup kami. Terima kasih Engkau terus menyertai dan menemani kami, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun sakit, dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur meskipun dengan keterbatasan, meskipun tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain, sore hari ini kami masih bisa mengikuti kebaktian rumah tangga bersama dengan anggota keluarga kami dan juga kami lakukan di rumah. Tuhan, inilah syukur kami atas segala berkat dan juga penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Terlebih kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang begitu besar. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang kebangkitannya senantiasa kami rayakan dan kami syukuri. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, kita terlebih dahulu menyanyikan nyanyian NKB 85, bait 1 dan bait yang kedua. Karena kasih-Nya.
Ibu, Bapak, Saudara-saudara, kita akan memasuki pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Dan pada sore hari ini, kebaktian rumah tangga kita akan juga dilayani secara khusus oleh Pendeta Ari Wandira Pratama Siagian, Pendeta Rumah Sakit PGI Cikini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Ari. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Allah, di dalam Kristus Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 melandasi perenungan kita. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 17. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Demikian pembacaan Alkitab bagi setiap kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih dalam atmosfer Paskah, saudara sekalian. Kita masih dalam sukacita Paskah, walaupun mungkin Paskah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lain. Tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing karena kita nggak bisa ke gereja sehubungan dengan wabah yang sedang melanda. Dan kita harus turut bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran virus itu. Tapi saudara sekalian, kita diajak untuk merenungkan lebih dalam makna kebangkitan Kristus itu bagi kita, khususnya melalui bacaan Alkitab yang tadi kita baca bersama-sama. Kita tahu saudara sekalian bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi sesuatu yang sentral dalam iman kita. Karena tanpa kebangkitan sia-sia iman percaya kita. Paulus pernah katakan itu kepada jemaat di Korintus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Maka saudara sekalian, kebangkitannya juga memberi kita kesempatan untuk hidup sebagai manusia baru yang dimenangkan
oleh Tuhan. Pertanyaannya saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah betul-betul menghayati hidup sebagai manusia baru? Ya saudara sekalian, bacaan kita merupakan penegasan Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya jemaat di Kolose itu betul-betul memahami apa arti kebangkitan, apa arti dibangkitkan bersama Kristus. Jadi saudara sekalian, tentunya ini juga berlaku bagi setiap kita semua. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, menurut beberapa catatan, jemaat di Kolose pada saat itu punya sebuah pergumulan, yaitu persoalan setia pada iman, pada Yesus Kristus. Lalu lokasi Kolose, kalau saudara perhatikan di peta Alkitab zaman Perjanjian Baru, lokasi Kolose itu sangat strategis pada jalur perdagangan yang memungkinkan ada banyak perjumpaan-perjumpaan dengan berbagai keyakinan dan ajaran. Belum lagi praktik-praktik keagamaan yang sudah tumbuh subur di Asia Kecil. Dan keadaan seperti ini, saudara sekalian, mendorong penulis surat Kolose untuk menyampaikan pentingnya menjadi umat yang konsisten di tengah berbagai keberagaman yang ada, di tengah berbagai ajaran-ajaran yang ada yang mungkin berbeda dengan ajaran iman sebagai orang-orang Kristen. Jadi sebetulnya saudara sekalian, tujuan dituliskannya surat ini supaya jemaat konsisten pada iman kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena status yang luar biasa yang sudah Kristus sudah nyatakan kepada orang percaya. Tadi di ayat yang pertama mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dan saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya misalnya ayat 1 dilanjutkan dengan ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita pahami bukan mau mengajak setiap orang percaya, setiap orang Kristen kemudian menutup mata terhadap persoalan-persoalan dunia. Tapi ini sesungguhnya sebuah bahasa kiasan yang mau menekankan supaya kalau udah jadi orang Kristen, saudara sekalian, jangan lagi hidupmu jatuh pada kehidupan yang lama. Hidup yang lama, hidup yang seperti apa? Saudara baca tadi di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa saja di situ? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Karena semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan saling mendustai, karena kamu harus menanggalkan semuanya itu. Nah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tema perenungan kita pada saat ini hidup sebagai manusia baru yang memberitakan kasih-Nya. Ada dua hal yang menjadi perenungan bersama kita, yang kiranya juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yang pertama saudara sekalian, hayati betul bahwa kebangkitan Kristus sungguh-sungguh membuat kita menjadi manusia yang baru. Hayati betul bahwa kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh membuat kita menjadi manusia baru. Maka tinggalkanlah kehidupan lama kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Maka relevanlah ketika dikatakan carilah perkara-perkara yang di atas dan tinggalkan segala sesuatu yang jelas-jelas mendatangkan murka Allah. Tadi dalam ayat 6 ditambahkan saudara sekalian ada penambahan kata atas orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka ini saudara sekalian maksudnya orang-orang yang tidak taat. Udah tahu keliru tapi tetap dilakukan. Itu durhaka namanya saudara sekalian. Karena sesungguhnya betapa berharganya saudara dan saya karena Kristus. Maka jangan pernah biarkan dirimu dicemarkan oleh dosa. Peluangnya selalu ada dalam keseharian. Peluang untuk kita melakukan segala sesuatu yang kita tahu jelas-jelas tidak sesuai dengan iman kita. Maka kemudian kita jangan pernah jatuh dalam peluang-peluang seperti itu. Hayati betul bahwa kebangkitan Kristus sungguh-sungguh membuat kita menjadi manusia yang baru. Yang kedua, saudara sekalian, ini berbicara tentang panggilan. Maka mulailah memberitakan kasih-Nya dengan menghancurkan sekat-sekat diskriminasi
pada kehidupan kita. Kita hancurkan segala sekat diskriminasi dalam kehidupan ini. Dan ini yang menjadi panggilan kita semua. Paulus pertegas dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Firman Tuhan mau menegaskan siapapun kita sama. Makanya mari kita hancurkan segala sekat-sekat diskriminasi yang ada dalam kehidupan ini. Bukankah saudara sekalian, pesan Paskah juga berbicara tentang panggilan untuk menggulingkan batu yang menjadi penghalang penyataan dan karya Allah untuk dinyatakan itu. Bukankah ada panggilan untuk bersaksi sampai ke seluruh dunia? Bukankah pada peristiwa Paskah Yesus sudah mendahului para murid berada di Galilea? Dan di Galilea itu isinya orang-orang Samaria, orang-orang yang saat itu betul-betul dipandang jelek oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Samaria adalah orang-orang yang dikatakan sudah kawin campur, tidak pure lagi keyahudiannya. Sehingga mereka dianggap sebagai orang-orang yang najis. Tapi Yesus datang ke sana ketika dia bangkit. Sehingga saudara sekalian, dalam teks kita, dalam perenungan kita, Paulus sadar betul akan keberagaman yang terdapat di Kolose. Tetapi keberagaman bukanlah halangan untuk menerima kasih karunia Allah. Ayat 12. Katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menjadi orang Kristen yang diskriminatif, saudara sekalian? Di rumah kita berlaku tidak adil pada anggota keluarga kita. Orang tua yang berlaku gak adil pada anak-anaknya. Orang tua yang selalu bilang, wah anak perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, biar anak laki-laki aja. Itu diskriminatif, saudara sekalian. Atau setiap kita yang merasa bahwa adat istiadatnya yang paling sempurna, sehingga adat istiadat orang lain jelek dan sebagainya. Atau kita menjadi orang-orang yang dengan sadar memperlakukan sesama kita tidak sebagaimana mestinya. Kita memang berbeda, saudara sekalian. Tapi firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maka saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa kebangkitan Kristus sungguh membawa pembaruan bagi kehidupan kita semua. Kita hidup sebagai manusia-manusia yang baru, yang punya tugas panggilan untuk memberitakan, untuk meneruskan, untuk menyalurkan kasih Kristus itu. Maka Bapak saudara sekalian, teruskanlah berita cinta Allah yang membawa pembaruan itu bagi sesama. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Terima kasih ya Tuhan untuk pewartaan sabdamu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya Engkau terus berkata-kata dalam hidup kami. Firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami masing-masing. Biar hidup kami adalah hidup yang menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur atas segala rahmat, cinta kasih Tuhan yang tak henti-hentinya Engkau bagikan dan Engkau berikan kepada setiap kami. Pada saat ini Tuhan, sebagai umat-Mu yang tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk menjalani kehidupan kami yang penuh pergumulan, kami hendak memohon dengan segala kerendahan hati kami, hanya kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa bagi kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, dengan segala kondisi yang memberatkan hidup kami pada saat ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami semangat, Tuhan tetap menguatkan iman kami, supaya kami bisa tetap melihat kehadiran Tuhan dan juga pertolongan Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan kuatkan kami, Tuhan topang kami ketika kami merasa beban hidup kami begitu berat. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Maka kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan kami, seluruh kehidupan kami hanya kepadamu saja. Tuhan berkati dan Tuhan tolong ketika kami masih harus terus berjuang untuk kehidupan kami, menjalankan pekerjaan, usaha kami, meskipun juga dengan berbagai macam keterbatasan, kami tetap percaya Tuhan akan menolong setiap langkah-langkah kami. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami kebijaksanaan, supaya pekerjaan-pekerjaan usaha yang kami kerjakan sehari-hari tetap bisa menghasilkan hasil yang baik, dan juga tetap kami bisa mengingat Tuhan dalam segala hal. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan fisik mereka, berada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, yang sedang memulihkan kesehatan, dan juga tetap berjuang untuk tetap sehat. Kiranya Tuhan Engkau melawat mereka yang sakit, Engkau menjenguk mereka, dan juga terus Engkau kuatkan. Dan kami percaya juga, tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Jika Tuhan berkenan, tentu kesembuhan akan mereka rasakan. Kami ingin berdoa juga Bapa, bagi kehidupan persekutuan kami di GKP Sukabumi. Saat ini kami harus menjalani kehidupan persekutuan dengan cara yang berbeda. Ada keterbatasan, ada jarak yang memisahkan kami. Namun kami percaya Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus, di dalam cinta kasih-Mu, kami tetap bisa bersatu hati, bersekutu bersama, meskipun jarak memisahkan. Karena seperti halnya cinta kasih Tuhan, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga, termasuk oleh jarak, ruang, dan waktu. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah sebagai persekutuan kami tetap dapat berupaya untuk menghadirkan gereja bagi sesama, untuk menyatakan kepedulian bagi mereka yang membutuhkan, untuk menyatakan cinta kasih Tuhan atas kehidupan banyak orang, kehidupan seluruh bumi ini. Kami mau percaya Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah bagi kami semua, termasuk kehidupan persekutuan kami, di balik segala peristiwa yang sedang kami lalui. Kami mau berdoa Tuhan, dalam kondisi pada saat ini, ketika kami masih berhadapan dan berjuang melawan pandemi virus COVID-19, Tuhan juga tolong semua orang yang berperan serta dalam menanggulangi wabah ini. Pemerintahan kami, baik di tingkat pusat maupun di tingkat-tingkat daerah, kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk mereka. Tuhan kuatkan dan juga tetap jaga kesehatan mereka. Kami berdoa untuk para tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan yang turut berjuang untuk juga menolong banyak orang. Di saat-saat mereka harus juga mendengar banyak berita, rekan-rekan mereka banyak yang harus kembali berpulang ke rumah Bapa di sorga. Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka keteguhan iman, semangat, dan juga pengharapan kepada Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa juga bagi setiap unsur masyarakat yang dengan berbagai cara turut berperan dalam menanggulangi wabah ini. Segala bentuk kerjasama kami, baik warga negara, masyarakat, maupun juga lembaga-lembaga yang ada, semua pihak, kiranya ini semua dapat mendatangkan kebaikan untuk kehidupan bangsa negara kami. Kami ingin kehidupan negara kami, dunia ini segera pulih kembali. Maka hanya kepadamu saja Tuhan kami menyerahkan, menaruh harapan kami ini. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap mengandalkan Tuhan, kami mau tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan, sehingga kami tetap memiliki keintiman yang baik dengan Tuhan. Tuhan, inilah segala permohonan kami. Segala permohonan kami ini Tuhan penuh dengan keterbatasan. Di atas semua itu, jadilah kehendak Tuhan. Kami juga ingin membawa di dalam doa kami segala pergumulan pribadi kami, segala harapan-harapan yang dimiliki oleh seluruh anggota jemaat. Kiranya itu semua tetap menjadi hal yang Tuhan perhitungkan dan juga Tuhan dengar.
terjadilah kehendak-Mu Bapa seturut dengan cara dan waktu Tuhan. Inilah doa kami. Segala isi doa kami Bapa, mau kami serahkan, kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian kita akan segera berakhir. Tapi hidup kita dan kehidupan kita akan kembali kita jalani. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu dapat kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah semangat, tetaplah beriman kepada Tuhan, berpengharapan kepada Allah, dan lanjutkanlah hidup saudara. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sejak saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebaktian kita selesai. Sampai jumpa di dalam kebaktian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.